Pemirsa, berita pernikahan penyanyi Nia Daniati kali ini bukan hanya isapan jempol belaka. Diam-diam Nia Daniati menikah dengan Farhad, pengacara muda asal Bandung yang telah beberapa bulan ini dekat dengannya. Nia menikah di KUA Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 21 Maret lalu pada pukul 9 pagi. Pernikahan Nia dengan Farhad itu tidak tercium pers sama sekali. Barulah pada keesokannya hari Sabtu, isu pernikahan Nia dengan Farhad itu mulai merebak di kalangan pers. Banyak sekali ya mimpi dan harapan saya gitu loh, tapi kan kita juga nggak boleh terlalu muluk. Jadi untuk dikasih kesempatan untuk bisa berpikir dengan jernih, untuk bisa berkarya lebih baik lagi, bisa menjadi istri dan ibu dari anak-anak saya gitu. Aduh, pokoknya banyak yang pingin dikerjain. Selain perayaan sederhana di rumahnya itu, apakah ada acara lain untuk merayakan ulang tahunnya? Udah sama kru-kru sinetron, hari ini sama keluarga, terus nanti malam saya tampil untuk spesial ulang tahun di TV, salah satu TV swasta gitu. Jadi sekalian promo lagu dari album konser. Selain Krisdayanti, pada hari Minggu kemarin, artis Marini Zumarnis juga merayakan ulang tahunnya yang ke-26 di Jimbani Cafe, Jakarta Selatan. Berbeda dari Krisdayanti, ulang tahun Marini Zumarnis ini didatangi rekan-rekan artis yang cukup banyak, memberi kesan meriah pada acara ulang tahun Marini. Tidak ketinggalan adalah para wartawan media hiburan yang ikut meramaikan suasana. Siapa yang merancang pesta ulang tahun Marini itu? Suami saya kali ya. Kan Marini mau kumpul-kumpul sama teman-teman dari wartawan. Jadi daripada di mana-mana kumpulin aja di sini sekalian gitu loh. Jadi pas kebetulan sini juga kosong, ada tempat, ya udah di sini aja. Selain merancang pesta buat Marini, hadiah apa lagi yang diberikan Denny untuk istrinya? Anak aja deh ya. Ada yang lebih spesial? Rahasia, masih rahasia. Nanti pas sampai rumah soalnya. Apa harapan Marini di masa depan? Kita harus lebih baik daripada hari ini gitu. Apalagi usia saya masih 26. Saya pengennya juga karir saya juga pengennya ngedapetin peran yang bagus, ngedapetin yang ngedirect saya yang bagus. Jadi saya benar-benar konsentrasi di bidang ini karena ya mungkin jalannya dari atas, saya di sini gitu. Jadi saya harus benar-benar konsen di sini. Berita hangat dan menarik lainnya juga datang dari artis Ferry Irawan. Seperti rumah tangga sebelumnya, kali ini pernikahan Ferry dengan Noviana Sintawati dikabarkan tidak harmonis lagi. Kabarnya rumah tangga Ferry yang kedua ini juga berada di ambang perceraian. Saya sendiri juga nggak tahu itu gosip dari mana lagi. Yang pasti ya kalau sekarang hidup saya pasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Saat gosip akan cerai muncul juga ada kabar kalau Novi sedang hamil. Apa kata Ferry? Mudah-mudahan kalau Tuhan mempercayai kita dikarunia seorang anak, ya alhamdulillah gitu. Tapi untuk sekarang sih saya nggak mau takabur dulu gitu. Saya nggak mau mendahului yang di atas. Jadi benar-benar saya pasrahin aja dulu. Ferry mengaku belum melihat tanda-tanda kehamilan istrinya, tapi ia mengaku siap jika kehamilan itu benar-benar terjadi. Ya kalau misalnya memang benar-benar hamil, ya paling mungkin saya nyuruh dia untuk bed rest gitu loh, istirahat. Terus diatur makanannya, lebih memperbanyak gizi makanannya. Itu aja, karena kalau orang lagi hamil kan buat kesehatan ibu dan bayinya yang dikandung. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penyakit Ferry yang dulu dideritanya? Allah ternyata masih sayang sama saya. Dan saya masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki kehidupan saya lagi. Selama ini banyak berita kurang nyaman tentang dirinya. Apa tanggapan Ferry? Itu hak orang untuk menilai saya apa aja. Saya juga nggak marah. Biarkan orang berbicara gitu. Karena itu hak mereka. Tapi yang tahu saya mungkin hanya orang-orang terdekat aja. Seperti istri saya, keluarga saya. Adakah perubahan dirasakan Ferry sejak menikah dengan Novi? Sekarang saya lebih banyak memperdalam lagi agama. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak perlu saya nggak lakukan. Banyak sudah kegiatan duniawi yang saya sudah tinggalkan tuh banyak. Mungkin kegiatan saya sekarang lebih banyak ke arah spiritualnya.
Penyanyi Nia Daniati dikabarkan menikah diam-diam dengan pacarnya Fafat. Memang sudah beberapa bulan ini, Nia menjalin hubungan cinta yang serius dengan Fafat, seorang pengacara di Bandung. Lalu benarkah Nia Daniati menikah? Kita simak liputan investigatif Cek dan Dicek berikut ini. Pemirsa, berita pernikahan penyanyi Nia Daniati kali ini bukan hanya isapan jempol belaka. Diam-diam Nia Daniati menikah dengan Farhat, pengacara muda asal Bandung yang telah beberapa bulan ini dekat dengannya. Nia menikah di KUA Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 21 Maret lalu pada pukul 9 pagi. Pernikahan Nia dengan Farhat itu tidak tercium pers sama sekali. Barulah pada keesokannya hari Sabtu, isu pernikahan Nia dengan Farhat itu mulai merebak di kalangan pers. Tetapi sejauh ini Nia masih berusaha untuk tidak memberikan komentar. Bahkan Cek dari Cek sempat mengejar Nia dan Farhat ke Bandung karena ada yang mengatakan kalau Nia dan Farhat akan menyelenggarakan resepsi di Bandung pada hari Minggu tanggal 23 Maret kemarin. Akhirnya Cek dari Cek baru bisa bertemu dengan pengantin baru itu Senin sore. Apa yang membuat mereka menikah diam-diam? Kalau akadnya itu memang pengen nggak diketahuin orang aja, atau orang langsung di pers ini itu nanti. Kalau sesudah itu sih saya pikir nggak ada masalah, keluarga aja. Saya maunya gitu. Nggak ada alasan apa-apa, pengennya saya aja begitu gitu. Apakah Nia trauma dengan kegagalan pernikahan pertamanya serta kegagalan rencana pernikahan keduanya beberapa waktu lalu? Saya yakin rezeki jodoh maut itu di tangan Allah. Saya pikir ya memang udah jalannya saya begini, dan juga saya harus nikahnya mungkin tanggal sekian, emang udah jalannya saya begini gitu sama Farhat ini, ya udah. Lantas apa yang membuat Nia dan Farhat merasa saling mantap untuk menikah? Dia bertanggung jawab, dia juga agamanya kuat, terus dia deket sama anak saya yang Memang sebelum saya menikah dengan dia, banyak pro dan kontra. Ada yang bilang, kenapa kamu mau sama janda tua gitu ya, baik kalangan keluarga maupun kawan-kawan saya sendiri. Ada juga yang, kamu berpahala gitu. Ada juga sudah daripada fitnah dan kamu nikahin saja gitu, kalau kamu memang sudah mampu gitu. Buat saudara-saudara atau kawan-kawan yang mungkin tidak setuju, saya pikir mungkin ini sudah kodrat saya, sudah jalan hidup saya harus menikah dengan dia. Saya mohon maaf, tapi saya hanya mohon doa restu dari rekan-rekan semua gitu. Nah terus sebenarnya saya tidak mau rekan-rekan wartawan juga bahwa saya nggak niat memang mengekspos, karena kami punya privasi sendiri tentang kehidupan kami. Nah tapi karena tidak tahu tiba-tiba sudah muncul itu surat kita ya, sampai diekspos di luar gitu ya. Saya pikir saya nggak mungkin menutupi lagi gitu ya. Dan memang sah secara rukun perkawinan itu sudah sah syaratnya, semua baik saksi semua udah. Ya kami mohon doa restu aja, semoga perkawinan ini bisa membahagiakan kami dan keluarga gitu. Usia Farhat lebih muda beberapa tahun dari Nia. Bagaimana mereka menyesuaikan perbedaan faktor usia itu dalam pernikahan mereka? jadi paling kita saling tenggang rasanya itu, saling tenggang rasa, terus paling enggak kita lihat ngomongnya saat timingnya kapan gitu-gitu aja. Terus buat Mas Farhat sendiri gimana? Perbedaan bagi saya itulah saya bilang ya, rahasia Tuhan ya. Jadi saya pikir karena faktor usia gitu, dan pernikahan ini memang saya inginkan gitu ya. Nah, dan saya juga sudah sholat juga, saya ambil minta petunjuk gitu kan. Ya Allah, kalau memang ini jodohku ya. Kemudian saya sholat tahajud, saya berpikir merenung. Ternyata sampai sekarang juga yang perasaan kita kayak bermimpi gitu. Bagaimana pula dalam soal seks? Yang pintar yang nanya, Nah, pertanyaannya pintar. Maunya nanya nanti 10 tahun lagi. Khusus tentang Nia, bagaimana perasaannya menjalani pernikahan keduanya? Saya pikir orang mau menikah itu, apalagi untuk saya ya, akan tenang, atau ternyata enggak juga, tetap aja ada deg-degannya gitu loh. Terus saya pikir saya aja, ternyata saya tanya sama dia juga begitu. Hari itu emang begitu gitu, sebelum kejadian akad itu nggak puguh kalau kata orang Sunda ya, dia juga nggak puguh, rasanya di dalam hati kayaknya kalau belum waktu ya udah depan penghulu baru agak tenangan. Sebelumnya sih deg-degan juga. Apakah Nia berencana untuk memberikan adik pada putrinya Oi?
pastinya ya sebagai wanita yang normal ya pasti mau ya. Tapi saya serahkan sama Allah, saya dikasihnya kapan ya saya serahkan aja. Mohon doanya aja mudah-mudahan Oi bisa cepat dapat adik. Apakah Nia dan Farhat akan menyelenggarakan resepsi pernikahan? Tunggu nggak sibuk ya, cari tanggal dan bulan baiknya aja. Ketika menikah kemarin, apa mas kawin yang diberikan Farhat kepada Nia? Apakah memiliki arti khusus? Saya ambil angka 5 ya. 5 itu saya megang gitu. Dan saya punya niat 50 juta rupiah. Ya bahwa saya ambil dari kata 5, filosofinya bahwa 5 itu kan tangan itu genggaman gitu. Bahwa saya memegang teguh, ikatan janji saya itu di situ saya pegang gitu.